Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata pengarang kitab rahimallahu taala, semoga Allah mengampuninya dan semoga kita mendapat ilmu darinya. Ini pengarang kitab Al-Mukhtar Al-Hadis ini karya Imam Al-Hashimi. Beliau ini mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu kitabnya. Nah, kita akan belajar hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, qala Nabi SAW, kata Nabi kita, idza ra'aitum amudan ahmara. Idza ra'aitum amudan ahmara. Apabila kamu melihat, kata Nabi, apabila kalian telah melihat amudal ahmara, itu cahaya yang kemerah-merahan, cahaya yang merah. Kata Nabi, apabila kamu telah melihat cahaya merah min qablil masyriqi, dari pihak barat, dari pihak timur, fi syahri ramadana, pada bulan Ramadan, fa'addakhiru, maka simpanlah olehmu ta'ama, ta'ama makanan, sanatakum, selama untuk 1 tahun. Fa innaha sanatu ju'in, karena munculnya tanda merah itu akan menjadi tanda bahwa tahun depan akan terjadi kemarau 1 tahun. Apa makna hadis ini? Kata Nabi, kalau nanti kita melihat tanda merah dari langit sebelah timur yang dia jatuh pada bulan Ramadan, maka bersiap-siaplah kalian itu harus simpan makanan selama 1 tahun. Kenapa? Karena tanda merah itu menjadi tanda akan terjadinya kemarau yang panjang selama 1 tahun. Berarti ini merah kayak merah maghrib itu? Akan lapar. Merah kayak waktu maghrib, bukan? Di sini nggak dibilang waktu maghrib. Bukan merah kayak waktu maghrib. Merahnya bukan. Di sini jelaskan amuda ahmara. Nah, tentunya kita nggak tahu apa waktu maghrib merahnya atau bukan waktu pagi. Waktu pagi kan? Nggak, ini nggak dibilang pagi. Bukan timur kan? Ya. Tapi merahnya kayak waktu maghrib kan? Kurang tahu. Itu waktu yang nggak tahu kapan. Nggak tahu ya. Pada tengah malam mungkin. Bisa tengah malam, bisa pagi nanti. Sebetulnya. Berarti pokoknya terjadi pada bulan Ramadan. Kalau udah begitu, maka bersiaplah kita akan mengalami kemarau 1 tahun ataupun masa lapar 1 tahun. Merah di timurnya. Hadis ini daripada Imam Tabrani. Setelah tadi besok bulan Ramadan, mungkin tahun 2018 ini bulan Ramadan harus siap-siap terus. Kalau pernah lihat begini, itu harus simpan makanan terus selama untuk kebutuhan setahun. Karena memang setelah Ramadan itu akan mengalami masa lapar 1 tahun. Berarti cocok dengan yang itu yang kasbul rabiah itu akan terjadi kemarau juga. Cuma di sini bilang 3 tahun Ini sama 1 tahun. Di sana nggak disebut tanda-tandanya. Di sana nggak disebut tanda-tandanya. Sudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum janazatan. Kata Nabi, kalau kamu sedang melihat jenazah, illam yakun masyian, yang kalau kamu melihat jenazah, yang kamu itu tidak berjalan berserta jenazah, kata Nabi, falyakum, maka kamu harus berdiri. Paham kan? Kata Nabi, kalau kita lagi lihat jenazah lagi jalan nih, lagi diantar ke kuburan kah, atau lagi diantar menuju ke tempat pemandian, yang kata Nabi kita ini enggak beserta dengan jenazah itu, mafal yakum, kata Nabi, kalau kamu enggak berjalan dengan jenazah, lalu jenazah lewati kamu harus berdiri. Nah, itu sunnah adab kita menghormati mayit. Hatta yukhallifuha, sehingga mayit itu melewatimu. Berarti melewati kita, baru kita boleh duduk lagi. Au tukhallifuha, ataupun kamu melewati si mayit. Paham kan? Ini mayit lagi jalan, kita melewati, ataupun kita lagi duduk atau begini bahasa lainnya naik sepeda. Maka ada mayit turun kita sambil ini kita jalan kita. Atau berdiri aja kalau kita melewati mayit. Tapi kalau mayit melewati kita lagi duduk, kita berdiri sampai dia melewati kita, baru duduk lagi. Nah itu ya.
itu harus dipakai itu. Nah ini hadis Nabi ini, kalau ulah mayit besok begitu. Nah, kalau kita nggak berjalan dengan dia, nah baru kalau kita berjalan sama dia berarti kita kalau mayit jenazahnya berhenti kita berhenti, kalau jenazahnya jalan kita jalan. Tapi kalau kita nggak berserta dengan mayit, dia lewat kita harus berdiri. Nah mayit ini khusus untuk orang-orang Islam, orang Islam atau beriman. Nah, kenapa harus berdiri? Menghormati dia dan menghormati para malaikat yang ada di belakang dia, yang ada di depan dia, yang ada di atas dia. Nah, kan malaikat lewat dulu. Mana sangka malaikat maut sedang situ juga? Kita menghormati makhluk Allah dia, yang nama malaikat maut lagi jalan. Nah, gitu kan? Hadis ini daripada Imam Bukhari dan Muslim. Sudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum amra'atan hasanah, apabila kamu itu salah seorang dari kamu hai laki-laki melihat perempuan lalu kamu merasa sedikit timbul syahwat, perempuan cantik di sini ya. Di sini kata Nabi imra'atan hasanaan, yaitu perempuan cantik, fa ajabathu, kemudian kamu itu ya terangsang. Ya, falyati ahlahu, ya maka kamu harus pulang ke rumah cari istrimu. Belum nikah Ya, Ini khusus yang udah nikah kan? nikah. Ini udah nikah nih. Yang belum nikah beda dulu itu ya nah. Ya ini berlaku di siapa? Kalau belum nikah itu ya jangan duduk di depan orang yang sering-sering lewat cewek cantik. Duduk aja di tempat yang nggak ada cewek cantik, yang banyak cewek jelek. Dia nonton TV tu. Hah? Nonton TV tak kala Banyak TV-nya hadir dah nonton TV-nya. acara masak lah. WIB. Ya, ini khusus hadis ini khusus orang yang sudah nikah. Ya. Kalau itu. Nah, Atau terus bagaimana yang belum nikah? Ya, pandangannya jagalah. Tapi kalau misalnya udah nikah, pandangannya gimana mau jaga? Dia udah ada tempat. Kalau yang belum, gimana mau jaga? Ya itu nyampe itu kalau juga kan. Jadi lewatnya tengah kilo tu kalau lewat, kalau dah jauh. Kemudian dia tengah kilo kemudian habis mata dah jawab lagi. kalau timbul syahwat kan? Hah? Kalau timbul Enggak syahwat timbul syahwat pun enggak boleh udah. bukan ini begini. Pulang ke rumah dia. Ya kalau ini kan fa'ajabatku, kalau dia itu terangsang kata Nabi falyati ahlahu. Maksudnya kan bisa kita nggak pulang ke rumah kan bisa juga kan? Pulang mana juga? Iya. Jangan pulang dulu. Kan lagi kerja misalnya. Boleh rujuk kabar. Ya minimalnya kan harus telepon. Ya sabarlah, masa nggak sabar lah. Sudah. Lalu kata Nabi begini, fa innal bud'a wahidun, kata Nabi. Karena kenikmatan wanita itu sama. Nah, wa ma'aha mithlul ladzi ma'aha. Kata Nabi, kenikmatan wanita itu sama. Ini Nabi bilang sendiri. Ya, wa ma'aha mithlul ladzi ma'aha, karena istrimu itu sama rasanya dengan perempuan yang tadi. Ya, gitu Nabi bilang. Ya. Nah, sama dia. Kabel tu ya. Kau pakai yang betul, ya, Udah. Dia agak dulu hujung kabel. Kabel hitam. Kah? Ya, berarti apa tadi? Nabi bilang itu semua rasanya sama. Hadis ini riwayat daripada Imam Khatib daripada Umar bin Khattab, berarti riwayatnya Imam Khatib tapi sanadnya Umar bin Khattab. Kemudian qala Rasulullah SAW, apabila qala Rasulullah SAW telah berkata Nabi SAW, idza ra'adukum bi akhihi bala'un, kata Nabi, kalau engkau melihat temanmu sedang mendapat musibah, falyuhmadillah, maka ditahmidkan Allah, suruh dia mengucapkan tahmid. Apa itu tahmid? Pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Pujian kepada Allah, ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa kita mengucapkan itu? Karena setiap bala yang Allah berikan itu menghapus dosa, ya. Setiap bala yang Allah berikan itu menghapus dosa kita. Oleh karenanya
kita harus banyak tahmid. Untuk apa Tengku? Kan saya sedang sakit. Di balik sakit itu ada hikmahnya. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, ya. Berarti alhamdulillah ini bukan semata maknanya habis makan alhamdulillah atau habis dapat uang alhamdulillah, dapat penyakit pun alhamdulillah. Baru ini. Nah, wala yusmi'hu dzalika, dan jangan diperdengarkan yang demikian itu. Nah, maksudnya kita suruh dia bertahmid, jangan kita ini ya dengar aja. Kalau dia sudah dapat musibah bala, ya udah kita dengerin dia cerita bala dia tanpa kita menyuruh dia untuk mengucapkan tahmid. Hadis ini juga daripada Imam Ibnu Najjar daripada Jabir. Ya. Nah, kemudian kata Nabi, qala Rasulullah SAW, telah berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida. Nah, ini penting nih. Nabi mengatakan, apabila kamu melihat seorang laki-laki yang selalu ke masjid. Nah, kalau kamu melihat laki-laki yang selalu ke masjid, kata Nabi, fashhadu lahu, maka kamu harus bersaksi atas orang tadi itu bil iman, dengan keimananmu. Berarti harus bersaksi, kita bersaksi ini harus menyaksikan bahwa dia itu ke masjid betul-betul bagus, betul-betul mantap dengan keimanan kita. Kita pujinya dengan iman kita menyaksikan itu juga dengan keimanan kita. Seorang laki-laki yang sedang berjalan ke masjid, kita harus menyaksikan dia dengan iman kita. Apa itu iman kita? Keyakinan kita kepada Allah bahwa dia itu baik. Walaupun kita nggak tahu apa dia bersarung dan berpeci itu maling uang masjid. Ya, karena maling sekarang, kostum maling paling aman adalah kostum orang-orang yang pergi ke masjid. Nah, ya, kalau udah berpeci, bersarung, datang ke masjid, ya kita kan menganggap dia ke masjid, padahal dia kan memang maling kan. Nah, itu kostum paling aman di dunia bagi si maling. Nah, maka hadis ini riwayat daripada Imam Al-Baihaqi daripada Abi Sa'id. Jadi kalau ada orang-orang ke masjid, nah, saksikanlah dengan keimanan kita. Oh, dia bagus sekali orang. Kemudian, nah, ada pertanyaan ya? Kemudian kata Nabi, Rasulullah SAW pernah berkata, idza ra'aitumul hariqa fakabbiru. Kata Nabi, jika engkau mengalami kebakaran, fakabbiru, maka bertakbirlah. Ya, kata Nabi ya. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan musibah, terkena kebakaran rumah atau sebagainya, maka bertakbir. Biasanya azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh juga gitu ya. Kalau bertakbir berarti Allahu Akbar aja. Tapi kalau azan ya sampai kalimat azan terakhir. Kenapa Nabi kita harus bertakbir waktu kebakaran? Fa inna takbira yudfi'uhu, karena takbir itu bisa dapat memadamkan api tadi. Takbir itu bisa dapat memadamkan api. Dari mana kok bisa padam? Kan seharusnya pakai api. Yang kasih api siapa? Allah. Terus yang padamkan siapa? Allah enggak, ya wajarlah. Kalau Allah enggak berikan enggak kepadam. Jadi kalau ada orang Allah mana ada pakai takbir padam api, harus pakai air lah, harus pakai pasir. Nah, berarti dia salah berpikir. Dia enggak tahu bahwa api itu yang memunculkan Allah dan memandangkan juga Allah. Berarti dia pun nggak percaya kan? Kalau ada orang bilang takbir itu tidak dapat memadamkan api, alias air baru bisa memadamkan api, itu sama artinya dia tidak percaya bahwa kehendak yang Allah buat itu adalah berasal darinya. Dia harus belajar tauhid lagi. Nah, ini kata Nabi ya, besok kalau ada kebakaran, fakabbiru, ya bertakbirlah kamu, bukan faselfiu. Nah, janganlah kau berselfie. Nah, kalau lagi kebakaran tuh fakab biru, bukan faselfie. Faselfie berarti berselfie. Orang lagi kebakaran selfie, buat kebakaran di mana bisa masuk YouTube dapat uang. Nah, ya hadis ini riwayat daripada Imam Ibnu Abbas. Selfie sambil biasanya bisa belakang tuh tolong. Selfie lagi ada mau. Nah, sudah.
Kemudian kata Nabi, itu ingat ini pesan-pesan Nabi semua ya. Nabi semua nih yang bilang. Kalau udah Nabi bilang itu wajib kita ikut. Kemudian ada hadis Nabi begini bunyinya. Idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah ingin menghendaki suatu kaum itu menjadi buruk kaumnya, ja'ala amrahum, maka Allah jadikan perkara mereka itu ila mutrafihim, mereka akan bermewah-mewahan dengan harta. Jadi kalau suatu kaum sudah banyak bermewah-mewahan dengan harta, ingatlah itu sebagai tanda bahwa Allah sedang menciptakan keburukan atas kaum tadi. Jadi kalau kaum sudah bermewah dengan harta, dia berfoya-foya, berzina itu contohnya seperti kota Sodom, ya, kota Pompei ya. Nah, kota Sodom itu salah satu saksi bisu yang mengajarkan kita akan sejarah bahwa sesungguhnya umat terdahulu dibuat oleh Allah menjadi umat terburuk dengan tanda kemewahan-kemewahan mereka, menggunakan harta ke tempat yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tak? Berarti kayak Abu Dhabi sekarang itu mungkin salah satu enggak? Ya bisa jadi. Ya kita nggak bilang pasti ya. Itu nah, bisa di tetangga Abu Dhabi kan rusuh semua sekarang. Ya bisa jadi gitu ya. Nah, karena memang begini dia. Iya. Suatu kaum yang kaya terbagi dua. Kita bisa menilai sendiri kok. Kaum yang kaya tapi kekayaannya itu tak ternampak untuk ke dunia, tapi tampak untuk kebutuhan akhirat seperti Brunei Darussalam. Yang kedua, kekayaan yang saat kita melihat itu tertampak seperti ya hanya dunia. Nah, ya seperti Abu Dhabi itu yang hampir persis seperti itu. Ya kan? Ya ATM dibuat emas tuh apalagi udah buat emas. Kan nggak cocok lagi. Emas itu dipakai untuk kebutuhan yang lain dan sebagainya. Ya, saya tidak katakan bahwa itu merupakan kaum terburuk Abu Dhabi, tapi itu sebagai asumsi saja, bisa jadi. Ya. Sudah. Nah, satu hadis lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullahu ta'ala", apabila kamu sedang berdoa kepada Allah. Nah, ini kata Nabi. Apabila kamu sedang meminta atau berdoa pada Allah, fas'aluhu bituni akufikum. Maka bukalah tanganmu. Buka begini. Disuruh buka. Bibutuni akafikum, dan bukalah telapak tangan, batin tangan. Batin tangan ini dia ni. Ini kata Nabi ni. Jika sa'altumullah ta'ala fas'alu, maka mintalah kepada Allah bibutuni akufakum, dengan membuka batin tangan. Batin tangan ni macam telapak tangan. Wala tas'aluhu biduhuriha, dan janganlah kamu berdoa itu ditutup begini. Kecuali ya doa untuk bala ada kan. Jangan begini, ditutup atau begini. Atau begini mungkin ya. Saya nggak tahu apa begini boleh. Begini. Atau pakai kitab ditutup. Ada juga gini doa Allah. Itu jangan ya. Doa. Sudah. Summala turatu, berarti ditutup di sini, ditutup begini mungkin pakai yang lain. Bukan begini, kalau begini apa ya? Ini kan dibuka dua-duanya. Ini ditutup dengan barang yang lain di atasnya. Itu maknanya tutup juga. Summala turadduha, dan janganlah kamu berdoa itu dengan membelakangi, membalikkan. Ini enggak boleh. Hatta tamsahu biha, sampai kamu sudah mengusapkan tanganmu itu wujuhakum, kepada wajahmu. Kalau udah begini ya terserah, tutup buka terserah. Yang penting udah berdoa, hapuskan. Udah mau ditutup, mau buka, ditutup terserah. Ya, kenapa wahai Rasulullah kami harus berdoa seperti itu? Kata Nabi, fa innallaha ja'ilun fiha bibarakatan, karena sesungguhnya membuka tangan pada saat berdoa itu akan menjadikan tangan kita itu sebagai sebab Allah turunkan berkah.
berkah. Ya. Ini hadis Nabi, bahwa ada hadis Rasulullah berbunyi kalau berdoa harus dibuka tangan. Ada kiblat. Ya, mada kiblat itu sunnah. Itu sunnah. Sunnah. Kayak misalnya dengar azan, habis azan posisi tidur misalnya, bisa kita angkat. Ya, sunnah. Mada kiblat sunnah. Ya, kecuali Habis doa habis duduk. Habis duduk tidak disunahkan ke kiblat. Itu disunahkan juga, tapi tidak diharuskan sekali. Mau kemanapun kita madhab tetap bisa berdoa. Nah, hadis ini daripada Imam Abu Dawud. Nah, habis. Sebenarnya banyak sekali hikmah kita belajar hadis ini kan. Karena memang pesan-pesan ini datang dari Nabi langsung. Jadi enak, seolah Nabi